Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND-HKBP dari nomor 209 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 14 Juli 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 5 mengatakan, "Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai hupatuduhon matuhamu na patut habiaramuna. Habiarihamuma ibana namarhuaso mamunu. Huhut maddabuhon tuapi narokko. Olo hudok matuhamu ibana ma habiarihamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam buku Manusia Indonesia yang ditulis oleh budayawan Mokhtar Lubis menyebutkan bahwa sisi negatif sifat atau mentalitas manusia Indonesia pertama adalah hipokrit, munafik, penuh topeng kepalsuan, dan tiada satunya kata dengan perbuatan. Kedua adalah tidak mau atau enggan atau segan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahkan kalau perlu melimpahkan beban tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya waspada terhadap ragi atau kemunafikan orang Farisi. Tentu saja, tujuannya adalah agar tidak meniru kemunafikan orang Farisi tersebut. Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan segera mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Saat menghadapi penganiayaan, mereka terancam untuk jatuh ke dalam kemunafikan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar waspada saat mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya lebih handal, tidak menjadi sama seperti orang Farisi yang munafik itu, karena
Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak akan diketahui. Kemunafikan dapat menipu, dapat disembunyikan sehingga menyesatkan, tetapi lambat laun akan kelihatan juga. Murid-murid, janganlah takut kepada manusia, melainkan takutlah kepada Allah. Kemunafikan dilakukan karena manusia lebih takut kepada manusia lain, bukan takut kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu dan dapat menyingkapkan kemunafikan serta menghukum siapa saja yang berlaku munafik. Murid-murid Yesus percaya kepada pemeliharaan Allah yang sempurna. Harus percaya. Tidak ada yang dapat mencelakai orang percaya tanpa seizin Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti sungguh-sungguh percaya dalam hati dan berani mengakui dengan mulut, dengan tindakan kepada semua orang, termasuk saat menghadapi tantangan, kesulitan. Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak pernah menyangkal imannya atau berpura-pura menjadi orang yang baik, yang beriman. Ketika menghadapi penganiayaan, Roh Kudus akan menolong memberikan hikmat bagaimana menghadapi penganiayaan tersebut dan memberi kemampuan untuk menanggung dan melaluinya. Jangan pernah ikut-ikutan munafik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber hidup. Tolonglah kami untuk takut kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka karena munafiknya. Tolonglah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 209 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.